Ya, pemirsa, sementara untuk membahas lebih jauh terkait serangan Iran ke Israel yang terjadi beberapa hari lalu telah hadir bersama kami pengamat geopolitik Bapak Tengku Zulkifli Usman. Selamat malam Pak Zulkifli. Selamat malam. Ya, Pak Zulkifli, bagaimana pandangan Anda selaku pengamat geopolitik nih Pak terkait serangan Iran ke Israel yang terjadi pada hari Minggu kemarin Pak? Baik, terima kasih. Selamat malam untuk semua pemirsa Garuda TV. Saya langsung saja, itu apa namanya, ini adalah kelanjutan ya dari eskalasi 7 Oktober ya, waktu perang antara Hamas dan Israel. Jadi memang Timur Tengah ini dia memanas begitu. Serangan ini tidak diprediksi oleh Israel. Kemudian kita tahu bahwa kenapa sekarang Iran itu terlibat langsung menyerang ke dalam Israel. Ini buntutnya apa rentetan panjang ceritanya. Karena kan di sekitar Israel ini banyak proksi Iran ya, dari Yaman, kemudian ada di Lebanon, ada di Suriah gitu. Jadi kalau mau dihitung-hitung di sekitar Israel sekarang itu ada proksi Iran, itu jumlahnya itu 200.000 milisi. Jadi Israel ini dikepung oleh milisi Iran sebenarnya. Dengan tujuan geopolitik. Iran ini kan dia influence, ya pengaruhnya di Timur Tengah luar biasa karena tujuan geopolitik ya. Jadi 1 April kemarin Israel melakukan satu kesalahan fatal, yaitu melakukan serangan langsung terhadap kedutaan besar Iran di Suriah yang menewaskan 2 petinggi militer Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Ini yang membuat garis merah ya, menurut pemerintah Iran ini garis merah. Dan memang secara hukum internasional ini Israel melanggar hukum karena dia telah melanggar Konvensi Jenewa soal kedutaan besar ya. Jadi yang membuat Iran ini tidak bisa diam karena memang ini sudah melanggar batas-batas, semua batas sudah dilanggar Israel. Sehingga memang mau nggak mau sudah tepat Iran melakukan serangan ini. Yang menjadi masalah adalah karena ini adalah serangan pertama Iran sejak 45 tahun. Selama ini kan mereka hanya terlibat shadow war ya, perang bayangan lewat proksi-proksi Iran di sekitar Israel dan di Timur Tengah. Tapi pada malam minggu kemarin Iran langsung melakukan direct attack ke dalam tanah Israel, dan ini merupakan satu perkembangan signifikan dari geopolitik Timur Tengah khususnya di kawasan regional. Dan ini juga kita berharap apa namanya, ini bisa memberikan pelajaran bagi Israel yang memang sangat sering melakukan apa namanya, pelanggaran hukum internasional, termasuk melakukan genosida di jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 30.000 rakyat sipil. Ya, baik, dengan kejadian ini Israel meminta an emergency meeting to the United Nations Security Council. Nah, apakah ini ada niatan dari Israel sendiri untuk menstabilkan sistem internasional ini? Terkait dengan United Nations Security Council yang diinginkan oleh Israel, sebenarnya ini juga terjadi paradoks di sini ya. Kemarin ketika tanggal 1 April kedutaan Iran itu diserang di Suriah, waktu itu Iran dan Rusia meminta untuk pertemuan itu emergency meeting, tapi diabaikan oleh PBB gitu, diabaikan oleh Dewan Keamanan. Sedangkan ketika Iran melakukan balasan, ini tiba-tiba Israel minta emergency meeting, langsung dikabulkan. Kemarin nggak dikabulkan. Ini PBB memang suka standar ganda seperti ini. Dan PBB menunjukkan sekali lagi dia gagal dalam melaksanakan misinya untuk melakukan perdamaian dunia dan bertindak adil dalam tatanan internasional. Kemarin Rusia dan Iran itu meminta emergency meeting setelah 1 April, setelah kedutaan besar mereka diserang. Diabaikan saja oleh PBB, dan sekarang Israel diserang, dia minta emergency meeting, langsung dikabulkan. Ini Anda bisa bayangkan bagaimana standar gandanya PBB, dan wajar kenapa Iran yang melakukan serangan, karena memang lembaga seperti PBB ini sudah tidak kredibel dan sangat berpihak kepada Amerika dan sekutunya, berpihak kepada apa namanya, superpower. Dia tidak melihat apa yang dialami Iran tanggal 1 April.
dia cenderung lebih melihat kepentingan-kepentingan Amerika yang menekan PBB setiap saat sehingga mereka tidak bisa melaksanakan tugas yang sebagaimana mestinya. Jadi ini basa-basi saja sebenarnya yang terjadi. Israel tadi kan dia menginginkan sanksi terhadap Iran. Setelah Iran melakukan serangan, dia minta sanksi, dijatuhkan sanksi. Ini kan hipokrit ini ya. Bagaimana Israel ini boleh melakukan pembelaan terhadap dirinya, he has right to defend itself. Bagaimana Iran nggak boleh punya hak untuk membela dirinya ketika diserang oleh Israel, sedangkan Israel katanya punya hak untuk membela dirinya ketika diserang oleh Hamas. Ini standar ganda yang terus-menerus kita lihat dan kita tonton bagaimana mereka bertindak sangat tidak adil dan sangat melanggar hukum internasional dan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan internasional. Oke, baik. Ini bisa dilihat sangat konflik sekali, ya, juga sangat kompleks ya, konflik yang terjadi saat ini ya Pak Zulkifli ya. Dan juga kita mengingat pemetaan geopolitik saat ini di mana Iran ini disokong atau dibekengi oleh Rusia, sedangkan Israel sendiri ini dibekengi oleh Amerika. Dan juga kita lihat dari konflik-konflik sebelumnya di mana PBB lebih cenderung kepada Amerika. Apakah ini akan memancing terjadinya Perang Dunia Ketiga jika konflik ini terus terjadi gini Pak Zulkifli? Yang pertama harus kita lihat bahwa Israel dan Iran ini adalah negara yang sama-sama punya proksi. Jadi Israel ini punya proksi, dia di backup oleh Barat dan Amerika kan, dan dibantu oleh Eropa. Makanya kan kemarin ketika diserang oleh Iran, itu rudal-rudal yang ditembakkan dari Iran, dari Yaman, dari Suriah dan dari Lebanon ke Israel, itu dicegat oleh Inggris, dicegat oleh Amerika dan dicegat oleh Prancis. Jadi sebenarnya kemarin itu tidak ada namanya sistem air defense system yang dimiliki Israel itu tidak mampu mencegat rudal Iran. Jadi yang mencegat semua ini adalah rudal Patriot dari Amerika, kemudian sistem pertahanan udara Inggris dan sistem pertahanan udara Prancis. Sedangkan Israel sendiri ini tidak mampu menghalau rudal-rudal Iran ya. Kemarin Iran itu menembakkan sekitar 170 drone, dia menembakkan 30 cruise missile dan 120 ballistic missile. Jadi itu sebenarnya, jadi kalau dipahami oleh teman-teman yang menonton ini, perlu dipahami bahwa jarak antara Iran ke Israel itu titik paling dekat itu 1000 km. Jadi dia harus melewati Suriah dan Lebanon baru ke Israel. Jadi kemarin ditembakkan langsung itu ke Israel, itu menunjukkan Iran menggunakan misil-misil berkecepatan tinggi dan jangkauan yang sangat jauh. Minimal itu dia pakai pasti sekitar ballistic missile minimal 2000 km ya, karena itu sampai ke Israel. Jadi perlu dipahami juga bahwa hasil serangan kemarin itu 12 orang luka di Israel dan 3 orang tewas. Walaupun itu tidak dikonfirmasi oleh Israel, karena Israel ini memang senang sembunyi begitu. Kemudian pangkalan militer di Israel di Gurun Negev itu juga diserang oleh Iran dan berhasil 9 misil Iran itu berhasil menembus pangkalan militer. Pangkalan militer ini yang diserang oleh Iran. Ini merupakan pangkalan militer yang dipakai oleh Israel untuk menyerang kedutaan Iran di Suriah kemarin tanggal 1 April. Makanya ini menjadi sasaran. Jadi Iran tidak menargetkan sipil seperti Israel menargetkan sipil di jalur Gaza. Iran menargetkan militer dan Iran menargetkan aset-aset militer Israel saja sebagai serangan pembuka ya. Ya, baik. Tapi ada kemungkinan nggak nih Pak, kan banyak saat ini beredar tengah masyarakat informasi-informasi mengenai akan terjadi namanya Perang Dunia Ketiga. Mengingat konflik ini belum selesai nih Pak, apakah nanti juga akan ada balasan yang akan diberikan oleh Israel kepada Iran sendiri, dan apakah dari faktor geopolitik ini akan ada dukungan dari negara-negara lainnya sehingga memang terjadi Perang Dunia Ketiga ini Pak? Kalau mengarah ke Perang Dunia Ketiga itu peluangnya masih sangat kecil. Dunia saat ini masih ada satu perang yang belum selesai di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina.
Jadi tidak mungkin dunia itu menginginkan perang baru karena dunia nggak siap dengan perang itu. Tapi dalam skala konflik seperti ini, kita harus melihat bahwa Iran melakukan ini karena kebutuhan geopolitik, dan Israel pun ketika dia tidak membalas, ini juga dengan alasan geopolitik. Dia nggak mungkin membalas karena semua sekutunya menahan diri untuk tidak membalas. Israel ditekan dari sekutu-sekutunya untuk tidak membalas. Karena begitu dia membalas, Iran akan membalas lebih keras lagi. Begitu Iran membalas lebih keras lagi, konfrontasi langsung antara Israel dan Iran ini tidak bisa lagi dihindari. Dan ini akan menyeret semua kekuatan dunia masuk ke situ, termasuk Rusia di belakang Iran, Cina di belakang Iran, Korea Utara di belakang Iran, dan nanti Eropa dan Amerika di belakang Israel. Ini tidak bisa dihindari. Makanya cost ini sangat tinggi, makanya semua negara-negara sekutu Israel menekan Israel untuk tidak melakukan balas dendam. Tapi menurut saya peluang balas dendam ini tetap ada, ya. Israel ini tetap akan melakukan balas dendam, mungkin dengan skala lebih kecil, dengan perhitungan lebih akurat, dan dengan koordinasi lebih intens dengan sekutu-sekutunya di Amerika. Tapi menurut saya sampai ke eskalasi perang dunia ketiga itu masih jauh. Paling tinggi itu di tingkat perang regional. Baik. Berarti masih ada peluang untuk terjadinya perang dunia ketiga ini masih kecil ya Pak ya. Tapi ada kemungkinan bahwa nanti akan ada serangan balik dari Israel kepada Iran. Terima kasih banyak Pak Tengku Zulkifli Usman sudah bersedia hadir berdiskusi bersama kita pada malam hari ini. Sehat selalu Pak. Ya, terima kasih.